Ini adalah ilustrasi dari kisah nyata tentang hebatnya ketauhidan dan keikhlasan Bapa para Nabi, Ibrahim alaihissalam serta istrinya Siti Hajar, yang patut kita jadikan teladan dalam rangka peningkatan mutu ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hajar protes, mengapa suaminya meninggalkan dia dan Ismail anaknya yang masih kecil di padang pasir yang tak bertuan. Seperti lazimnya, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya bisa menduga bahwa ini akibat kecemburuan kepada Sarah, istri pertama suaminya yang belum juga bisa memberinya putra. Hajar mengejar Ibrahim alaihissalam suaminya, dan berkata, "Mengapa engkau tega meninggalkan kami di sini? Bagaimana kami bisa bertahan hidup?" Ibrahim alaihissalam terus melangkah meninggalkan keduanya, tanpa menoleh, tanpa memperlihatkan air matanya yang meleleh. Remuk redam perasaannya terjepit antara pengabdian dan pembiaran. Hajar masih terus mengejar sambil terus menggendong Ismail. Kali ini dia setengah menjerit, dan jeritannya menembus langit. "Wahai suamiku, ayahanda Ismail, apakah ini perintah Tuhanmu?" Kali ini Ibrahim alaihissalam sang Halilullah, berhenti melangkah. Dunia seolah berhenti berputar. Malaikat yang menyaksikan peristiwa itu pun turut terdiam menanti jawaban Ibrahim alaihissalam. Butir pasir seolah terpaku kaku. Angin seolah berhenti mendesah. Pertanyaan atau lebih tepatnya gugatan Hajar membuat semuanya terkesiap. Ibrahim alaihissalam membalik tegas, dan berkata, "Iya, ini perintah Tuhanku." Hajar berhenti mengejar, dan dia terdiam. Lantas meluncurlah kata-kata dari bibirnya, yang mengagetkan semua malaikat, serta menggusarkan butir pasir dan angin. "Jikalau ini perintah Tuhanmu, pergilah wahai suamiku. Tinggalkan kami di sini. Jangan khawatir, Allah akan menjaga kami." Ibrahim alaihissalam pun beranjak pergi. Dilema itu punah sudah. Ini sebuah pengabdian, atas nama perintah Allah, bukan pembiaran. Itulah ikhlas. Ikhlas adalah wujud sebuah keyakinan mutlak, pada Sang Maha Mutlak. Ikhlas adalah kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah. Ikhlas itu adalah ketika engkau sanggup untuk berlari, mampu untuk melawan dan kuat untuk mengejar, namun, engkau memilih untuk patuh dan tunduk. Ikhlas adalah sebuah kekuatan untuk menundukkan diri sendiri, dan semua yang engkau cintai. Ikhlas adalah memilih jalannya, bukan karena engkau terpojok tak punya jalan lain. Ikhlas bukan lari dari kenyataan. Ikhlas bukan karena terpaksa. Ikhlas bukan merasionalisasi tindakan, bukan mengkalkulasi hasil akhir. Ikhlas tak pernah berhitung, tak pernah pula menepuk dada. Ikhlas itu tangga menujunya. Mendengar perintahnya, mentaatinya. Ikhlas adalah ikhlas itu sendiri. Murni tanpa embel-embel kepamrihan apapun. Suci bersih 100%, hanya karenanya dan mengikuti kehendaknya, tidak yang lain. Setelah ditinggal suaminya Ibrahim, Hajar menggendong putranya Ismail. Sambil lapar dan haus Hajar terduduk dan kaki Ismail mengepak-ngepak ke pasir dan keluarlah air, yang kita sebut air Zam-Zam. Di situ Siti Hajar dan Ismail hidup selama belasan tahun. Setelah Ismail remaja datanglah Ibrahim dengan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Ismail dan Ibrahim ikhlas dan patuh kepada Allah, maka ketika sudah dibaring, ternyata Allah mengganti Ismail dengan domba. Setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim punya Ismail.
Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin egomu, Ismailmu adalah sesuatu yang kau sayangi, dan kau pertahankan, di dunia ini. Ibrahim tidak diperintah Allah untuk membunuh Ismail, Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesalihan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail kepada kita semua, agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan rendahkan dan hinakan orang lain dengan harta, jabatan dan gelarmu, karena dengan cara itu pada hakikatnya hanyalah akan merendahkan diri dan keluargamu sendiri. Karena di hadapan Allah hanya ketakwaan kita yang diterimanya. Semoga kita termasuk ke dalam orang yang bertakwa dan dirahmati Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian kisah ini kami sampaikan dengan harapan menjadi contoh dan tauladan baik untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.